SCP-3000 SCP-3000 atau Anantashesha adalah belut laut raksasa berkode Thaumiel sepanjang 900 km yang bersemayam di kegelapan Teluk Benggala, India. Makhluk purba ini pertama kali ditemukan oleh SCP Foundation pada tahun 1971 setelah rentetan kasus hilangnya kapal secara misterius. Anomali ini sangat mematikan karena memiliki kemampuan gaib yang dapat merusak mental manusia. Siapapun yang menyelam terlalu dekat dengannya akan langsung mengalami distorsi pikiran, halusinasi parah, hingga kehilangan seluruh memori akibat radiasi psikologis yang dipancarkan makhluk tersebut. Alasan utama pihak Foundation terus mendatangi makhluk ini adalah untuk memanen cairan lendir unik yang keluar dari tubuhnya. Lendir misterius tersebut merupakan bahan baku utama yang sangat dibutuhkan organisasi untuk menciptakan zat amnestik, yaitu cairan penghapus ingatan yang digunakan di seluruh dunia. Saking raksasanya, tidak ada cara untuk mengurung fisik SCP-3000 di dalam laboratorium. Langkah penanganan satu-satunya hanyalah mengisolasi wilayah teluk tersebut dengan patroli militer ketat agar tidak ada warga sipil yang mendekat dan menjadi korban teror mentalnya. SCP-1861 SCP-1861 atau kru kapal selam HMS Wintersheimer adalah entitas misterius berkode keter yang bermanifestasi di wilayah daratan. Fenomena gaib ini selalu muncul bersamaan dengan turunnya hujan aneh berbau air laut, yang sangat pekat di suatu daerah, yang menjadi tanda awal terjadinya anomali tersebut. Saat hujan tersebut membasahi daratan, sebuah kapal selam militer berkarat dari zaman Perang Dunia Pertama akan mendadak muncul secara tidak masuk akal di permukaan air. Dari dalam kapal tersebut akan keluar belasan kru yang mengenakan baju selam besi jadul dengan kapak di tangan mereka untuk memburu manusia di sekitar lokasi. Alasan utama entitas ini sangat mengerikan adalah karena mereka akan menculik warga sipil secara paksa. Para kru hantu ini akan memaksa korban mengenakan baju selam besi yang sama, lalu menyeret tubuh mereka masuk ke dalam air kapal selam yang terhubung langsung dengan dimensi lautan tanpa dasar. Pihak SCP Foundation sama sekali tidak bisa memprediksi kapan dan di mana hujan aneh ini akan turun kembali. Langkah penanganan satu-satunya hanyalah mengevakuasi seluruh penduduk kota saat tanda hujan mulai terlihat, serta menyemprotkan cairan penghapus ingatan massal setelah anomali tersebut menghilang. SCP-169 SCP-169 atau The Leviathan adalah entitas laut raksasa berkode Keter di dasar Samudra Atlantik Selatan. Panjang tubuhnya mencapai 8.000 km, membuat beberapa gugusan pulau di peta dunia sebenarnya hanyalah bagian punggung makhluk purba ini yang menyembul ke permukaan. Eksistensinya baru terdeteksi satelit militer saat Perang Dingin akibat gelombang seismik bawah laut yang aneh. Makhluk masif ini terbukti telah hidup tenang melewati berbagai era kepunahan massal jauh sebelum peradaban manusia dimulai. Ia menjadi ancaman tertinggi karena potensi kiamat yang dibawanya. Tanpa perlu mengamuk, satu tarikan napas atau pergeseran kecil tubuhnya saat tidur sudah cukup untuk memicu rentetan gempa megatrust dan tsunami dahsyat di seluruh dunia. Saking raksasanya, pihak SCP Foundation sama sekali tidak mampu mengurung makhluk ini. Langkah penanganan satu-satunya hanyalah menjaga agar ia tetap tertidur, karena jika ia terbangun, peradaban manusia dipastikan akan berakhir seketika. SCP-054 SCP-054 atau Water Nymph adalah entitas humanoid berkode SAFE, yang seluruh tubuhnya murni terbuat dari air. Makhluk unik ini biasanya bersemayam di dalam kolam atau aliran air tawar yang bersih, dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi bentuk fisiknya sesuka hati. Keberadaannya pertama kali ditemukan oleh para peneliti pada tahun 1981 di sebuah gua terpencil. Pada awalnya, makhluk ini memiliki sifat yang sangat tenang dan cenderung menghindari kontak langsung dengan manusia yang mendatangi wilayahnya. Alasan utama ia berubah menjadi sangat berbahaya adalah akibat trauma dari tindakan kejam manusia yang mengotori atau mencoba menelitinya secara paksa. Jika merasa terancam, ia akan menjadi sangat agresif, mampu membekukan air di sekitarnya, atau menciptakan air bah untuk menenggelamkan laboratorium. Mengingat wujud fisik entitas ini yang berupa zat cair, pihak SCP Foundation mustahil bisa mengurungnya dengan jeruji besi biasa. Langkah penanganan utamanya adalah mengisolasi makhluk ini di dalam ruangan kaca kedap air, dengan suhu yang dikontrol ketat agar ia tetap tenang dan tidak melarikan diri. SCP-1128 SCP-1128 atau The Aquatic Horror adalah entitas predator purba raksasa berbahaya berkode Euclid. Makhluk misterius ini sangat mematikan karena mampu menginfeksi dan mengutuk korbannya hanya melalui sebuah informasi seperti melihat gambar atau membaca deskripsi detailnya. Kutukan informasi ini bisa aktif kapan saja dan di mana saja saat korban bersentuhan dengan air. Efek magisnya akan langsung terpicu ketika korban mencoba berenang di laut, kolam renang, atau bahkan sekadar berendam di dalam bak mandi rumah.
Saat menyentuh air, tubuh dan kesadaran korban akan langsung terteleportasi secara gaib ke dimensi lautan luas yang menjadi wilayah berburunya. Di sana, SCP-1128 sudah menunggu di kegelapan untuk mengejar dan memakan mereka hidup-hidup tanpa sisa. Karena mustahil ditangkap secara fisik, pihak SCP Foundation fokus pada pencegahan penyebaran informasi di dunia nyata. Langkah penanganan satu-satunya adalah memberikan cairan penghapus ingatan kepada siapa saja yang melihat dokumen rahasia tersebut agar selamat dari incaran makhluk ini. SCP-835 SCP-835 atau Expel Data adalah struktur karang laut berkode Keter yang sangat mengerikan. Anomali ini bukan terbentuk dari batuan biasa, melainkan tersusun dari jaringan daging, pembuluh darah, serta tumpukan organ tubuh manusia yang masih hidup dan terus bernapas di bawah samudra. Keberadaannya pertama kali dideteksi oleh tim penyelam pada tahun 1993 di dasar laut. Makhluk kolektif ini terus tumbuh membesar secara masif dengan cara menyerap nutrisi dari organisme hidup lain yang terjebak di sekitar wilayah berburunya. Alasan utama entitas ini sangat diwaspadai adalah tingkat bahaya biologis yang ditimbulkannya. Karang daging ini secara berkala memuntahkan cairan kontaminan yang dapat memicu mutasi genetik fatal sehingga seluruh dokumen penelitiannya disensor total dari publik demi mencegah kepanikan massal. Karena ukurannya terus meluas di dasar samudra, pihak SCP Foundation mustahil untuk memindahkan objek ini. Langkah penanganan satu-satunya hanyalah menetapkan zona larangan melintas bagi seluruh kapal laut dan kapal selam di dunia demi mencegah kebocoran wabah.